Dalam beberapa waktu terakhir, kasus korupsi di Indonesia semakin mengemuka, menegaskan betapa sulitnya memberantas praktek kotor tersebut. Sebagai contoh peristiwa korupsi di PT Timah dan skandal di PT Pertamina yang melibatkan dana ratusan triliun rupiah, hanyalah sebagian dari rentetan kasus lain yang terus muncul. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo menyatakan keprihatinannya dan berencana mendirikan penjara dengan sistem keamanan yang sangat canggih. Bahkan sampai dikatakan mampu mengancam keselamatan para koruptor. Namun pernyataan ini justru menimbulkan pertanyaan, apakah sesungguhnya kita belum memiliki penjara dengan tingkat keamanan seperti itu? Padahal penjara dengan pengamanan tingkat tinggi tersebut sebenarnya sudah ada, yakni di Nusa Kambangan. Banyak pihak mungkin hanya mengenalnya sebagai sebuah pulau yang menampung lembaga permasyarakatan. Pada realitanya Nusa Kambangan adalah sebuah kompleks yang terdiri dari berbagai lembaga pemasyarakatan. Ironisnya, tidak ada satupun bangunan dalam kompleks itu yang secara resmi diberi nama Nusa Kambangan. Kompleks ini awalnya dibangun dengan 9 lembaga permasyarakatan, namun hingga kini baru 4 yang aktif beroperasi. Sementara 3 lainnya masih dalam tahap persiapan pembukaan. Salah satu fasilitas unggulan adalah Penjara Karanganyar yang kemudian diresmikan ulang sebagai lapas super maksimum security pada tahun 2019. Lapas ini dirancang khusus untuk menampung narapidana dengan resiko tinggi, terutama mereka yang terkait dengan perdagangan narkoba dan aksi terorisme, dan memiliki kapasitas yang dapat menampung hingga 696 orang. Dalam hal sistem pengawasan, fasilitas di Nusa Kambangan dilengkapi dengan teknologi modern yang meminimalkan kontak langsung antara narapidana dan petugas. Sepanjang waktu 24 jam, seluruh area dipantau secara ketat menggunakan kamera CCTV dan sistem perekam suara. Kombinasi teknologi canggih dan prosedur pengamanan yang ketat ini menjadikan lembaga pemasyarakatan di Nusa Kambangan sebagai salah satu yang paling beresiko tinggi dan sulit ditembus di Indonesia. Tak hanya dikenal karena sistem keamanannya yang sangat ketat, akses menuju kompleks ini pun sangat terbatas. Hanya dengan kapal khusus dan melalui proses perizinan yang rumit, seseorang pun dapat memasuki area tersebut. Fasilitas pengawasan modern seperti kamera, pengintai, dan sistem keamanan terintegrasi di setiap sudut bangunan semakin mengokohkan reputasi Nusa Kambangan sebagai benteng pertahanan yang hampir tak dapat ditembus. Selain itu, Nusa Kambangan juga dikenal sebagai lokasi eksekusi bagi terpidana mati yang terlibat dalam kejahatan berat, seperti terorisme dan perdagangan narkotika. Eksekusi di sini dilakukan dengan prosedur yang sangat ketat dan di lokasi yang tersembunyi, jauh dari jangkauan masyarakat umum. Sehingga menambah kesan bahwa lembaga pemasyarakatan ini merupakan salah satu institusi penegakan hukum paling keras di tanah air. Instalasi tahanan militer Pomdam Jaya yang diresmikan pada tahun 2021 menunjukkan penerapan teknologi keamanan modern yang mengesankan. Dengan anggaran sekitar 100 miliar rupiah, fasilitas ini menerapkan kecanggihan teknologi AI untuk memantau aktivitas para tahanan secara real-time, sehingga mengurangi potensi terjadinya persekusi dan kekerasan. Sistem super maksimum security yang diterapkan memungkinkan petugas di ruang command center untuk mengamati setiap pergerakan tahanan secara detail. Metode kunjungan juga telah dirombak secara inovatif. Interaksi antara tamu dan tahanan dilakukan melalui panel kaca pembatas dan percakapan terbatas pada telepon kabel di setiap bilik, atau bahkan melalui sistem virtual dengan kapasitas menampung 83 tahanan dalam area seluas 1.500 meter persegi. Instalasi ini menggabungkan efisiensi ruang dengan tingkat keamanan yang tinggi. Lapas Gunung Sindur di Bogor merupakan fasilitas dengan sistem keamanan yang sangat ketat, mengusung konsep super maksimum security. Fasilitas ini dilengkapi dengan tembok yang tinggi dan sistem pengawasan canggih berupa kamera CCTV di setiap sudut, yang secara efektif memantau pergerakan sekitar 8.000 narapidana guna mencegah setiap upaya pelarian. Kategori high risk pada lapas ini tidak terlepas dari fakta bahwa mayoritas tahanannya adalah narapidana teroris. Di antara mereka Abu Bakar Ba'asyir, salah satu terpidana kasus bom Bali, pernah menjalani masa tahanannya di sini. Tak hanya itu, mantan Ketua DPR Setia Novanto juga pernah mengalami pengawasan yang sangat ketat. Selama 1 bulan, ia ditempatkan secara terisolasi dan diawasi terus-menerus dengan kamera CCTV, serta dilarang menerima kunjungan baik dari keluarga maupun kerabat dekat, sesuai dengan standar operasional yang berlaku di lapas tersebut. Di Kabupaten Badung, Bali terdapat lapas Karobokan yang terkenal beresiko tinggi. Fasilitas ini seringkali menampung penjahat kelas kakap dari berbagai negara dan bahkan konon menjadi pusat aktivitas mafia narkoba. Reputasinya kian memanas karena narapidana kaya konon dapat membeli fasilitas mewah, mempengaruhi petugas mendapatkan narkoba, bahkan mengakses layanan prostitusi.
Selain itu, keberadaan tahanan multinasional ini kerap memicu kerusuhan yang dianggap sebagai pertempuran antar geng. Saat penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang terlarang seperti senjata tajam, telepon genggam, hingga narkoba, yang semakin menegaskan kondisi penjara yang penuh kontradiksi. Beralih ke Kalimantan Selatan, lapas kelas 2A di Banjarmasin dikenal sebagai salah satu fasilitas paling padat di Indonesia. Meski secara resmi dirancang menampung 366 orang, kenyataannya lapas ini dihuni oleh 2.378 narapidana, mencapai tingkat kepadatan hingga 650%. Kondisi yang begitu sesak membuat banyak narapidana harus bergantian tidur, bahkan ada yang terpaksa tidur di antara area MCK. Selain itu, dalam operasi razia, petugas kerap menemukan berbagai barang berbahaya, termasuk senjata rakitan yang dipasang secara improvisasi. Jika bicara tentang kepadatan, lapas Bagansi Api-Api di Kabupaten Rokan Hilir tak perlu diragukan lagi. Secara resmi hanya mampu menampung 100 narapidana, namun kenyataannya fasilitas ini dihuni oleh sekitar 900 tahanan, yang berarti over kapasitas mencapai 800%. Kepadatan yang ekstrim ini terjadi karena lapas ini menampung narapidana dan tahanan dalam satu tempat, menimbulkan tantangan besar dalam hal pengawasan dan manajemen. Hal menarik yang perlu dicermati adalah permasalahan mendasar yang hampir terjadi di semua lembaga pemasyarakatan tersebut. Salah satunya adalah masalah overkapasitas yang mengakibatkan rasio petugas sipil terhadap narapidana menjadi sangat timpang. Ketidakseimbangan ini tentu saja tidak ideal, mengingat peran petugas sangat vital dalam menjaga pengawasan, pengamanan, serta proses pembinaan narapidana. Berbagai kritik dan kontroversi pun terus mencuat terkait ketidakmampuan sistem penjara dalam mengatasi masalah ini secara optimal. Di balik jeruji masalah serius lain terus menggantung, yaitu jaringan narkoba terselubung dan tingginya angka kekerasan di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Bukannya dihentikan, banyak bandar narkoba malah terus menjalankan bisnis ilegal mereka dari dalam penjara. Mereka dengan lihai memanfaatkan celah keamanan dan keterlibatan oknum petugas untuk mengontrol peredaran narkoba. Sebagai contoh, Freddy Budiman, terpidana mati kasus narkoba, ternyata mampu mempertahankan dan mengembangkan jaringan bisnisnya selama bertahun-tahun berkat dukungan petugas yang korup. Selain itu, kekerasan antar narapidana kerap kali meletus karena terbentuknya kelompok atau geng berdasarkan asal daerah atau jenis kejahatan. Tak jarang petugas sendiri terlibat dalam tindakan kekerasan, baik sebagai bentuk hukuman maupun sebagai alat pemerasan, yang semakin menguatkan citra buruk sistem penjara. Jika dibandingkan dengan standar internasional, sistem pemasyarakatan di Indonesia masih jauh tertinggal, terutama dalam manajemen, fasilitas, dan perlakuan terhadap narapidana. Ambil contoh penjara Halden di Norwegia yang mampu menampung hingga 258 narapidana dengan dukungan 190 petugas penjara dan 100 staf pendukung lainnya. Di sana penjara dipandang sebagai tempat rehabilitasi, sebuah ruang untuk merenung dan berubah, di mana setiap individu mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan setara. Pendekatan ini terbukti efektif karena angka residivisme di Norwegia terus menurun, mencerminkan keberhasilan sistem yang menekankan pada kesempatan kedua dan transformasi pribadi. Di sisi lain, di Indonesia hukum kerap kali terlibat tunduk pada kekuatan uang. Narapidana dari kalangan elit seperti pejabat korup, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan besar seringkali mampu membeli kenyamanan yang seharusnya sirna begitu mereka dihukum. Dari sel ber-AC yang mewah hingga akses keluar masuk lapas yang lebih mudah, uang seolah menentukan segalanya. Kasus di lapas Sukamiskin menjadi contoh nyata di mana narapidana kaya mampu menyuap petugas untuk memperoleh fasilitas yang bahkan lebih baik daripada kehidupan masyarakat umum. Sementara itu, narapidana kurang mampu harus bergulat dengan kepadatan yang menyiksa. Berdesakan di sel yang seharusnya dihuni 5 orang, namun dipenuhi puluhan orang, dengan asupan makanan minim, sanitasi yang buruk, dan pelayanan kesehatan yang terabaikan. Belum lagi soal kekerasan di lapas yang mana bukan sekedar bayangan dalam film kriminal. Hierarki napi di mana yang kuat menguasai yang lemah masih berlaku. Pemerasan, perbudakan napi baru, hingga bentrokan antar geng adalah bagian dari kehidupan di dalamnya. Narapidana yang seharusnya dibina malah semakin keras oleh lingkungan yang brutal. Tanpa rehabilitasi yang cukup, banyak dari mereka akhirnya keluar hanya untuk kembali melakukan kejahatan, siklus yang tidak pernah berakhir. Jika penjara adalah tempat untuk menegakkan keadilan, mengapa yang kaya masih bisa hidup nyaman dan yang miskin menderita? Jika hukum berlaku sama untuk semua, mengapa masih ada napi yang bisa mengendalikan jaringan narkoba dari balik jeruji? Di balik tembok tinggi itu, penjara-penjara Indonesia bukan sekedar tempat menghukum, tetapi juga cerminan ketimpangan sistem hukum dan sosial yang lebih besar.
Benteng terakhir hukum ini seharusnya melindungi keadilan, tetapi seringkali justru menjadi bukti betapa hukum bisa dipermainkan. Efektifkah sistem ini?